Ya, orang sering mengatakan dijauhkan dari kematian. Padahal kalau dia tahu hakikat, semakin dekat dengan kematian. Kenapa? Karena usia itu sudah dipatok masing-masing orang. Saya patoknya berapa? Tidak tahu. Kalau tahu, bagaimana Ustaz? Kalau tahu bisa rusak, bisa baik, bisa stres. Alhamdulillah tidak tahu kita kapan mati. Oh, kalau tahu bisa rusak dunia. Cek suwe mbak, mumpung cek suwe saiki wis dientek-entekno nek kurang seminggu tobat. Akhirnya dunia rusak. Wong selagi disembunyikan saja dunia udah rusak. Ya kan? Atau dia stres. Wah, aku kurang seminggu meneh stres ratuyan mangan, ratuyan ngombe, dijak wis gak iso guyu. Wah, sudah. Maka Rasul menyampaikan gini, kalau sekiranya ya binatang itu, kambing itu tahu kapan matinya, pasti kau tidak sempat menikmati dagingnya. Stres loh. Suatu hari Rasulullah SAW datangi domba kambing, stres, lapor ke Rasul. Ya Rasulullah, orang itu loh masak pisau di depan mata saya, coba itu. Itu kan sama dengan bunuh saya 2 kali. Karenanya kan adabnya orang mau menyembelih itu kan tidak boleh pisaunya ditunjuk-tunjukkan ke binatangnya. Ini wah, apalagi diasah di depannya, dia stres loh. Dipikiran itu dia sudah tahu, wah aku. Oleh karena itu kenapa kalau nyembelih itu kan harus tajam supaya tidak menyiksa dan tidak boleh di hadapan temannya. Stres itu. Lu apalagi manusia itu ya sama itu bisa stres. Ya. Saya itu punya teman masuk usia 40 nggak bisa tidur semalam. Kenapa nggak tidur? Saya merasa itu akan mati Ustaz malam ini. Nggak bisa tidur, gelibah gitu. Rata-rata kan orang berada pada usia 40 kisaran itu penyakitnya itu. Rasa gelisah, takut mati luar biasa. Padahal takut mati atau berani mati sama saja, tidak akan pernah menambah atau mengurangi usia kita. Nah, oleh karena itulah disinilah ibu-ibu bahwa kita harus menyadari kematian itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur, datangnya sewaktu-waktu, ya, tidak pakai kirim WA, nah, gitu. Maka orang yang dia mendapat hidayah dari Allah selalu siap setiap saat dengan apa? Amal solehnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, dengan demikian, ya, ibu-ibu yang rahmatullah bahwa ya, ketika kita itu menempuh jalan ibadah, maka kita harus menyadari bahwa jalan ibadah itu banyak sekali aral yang merintang. Maka perlu ilmu. Ada tangga-tangga yang harus kita lewati. Ya, dan insya Allah kita akan mengkaji ini. Ya, tidak usah mikir kapan selesainya. Yang penting kita berjalan. Karena ketika kita berjalan di jalan al-haq, ya, kemudian di tengah jalan kita dipanggil oleh Allah, maka Allah telah menetapkan pahala di sisinya ketika kita semata mengharap ridhonya. Nah, tahapan-tahapan tangga yang harus kita lalui itu, ya ibu-ibu, yang pertama disebut dengan yakni tahapan al-ilmu wal ma'rifah, yaitu tahapan ilmu dan ma'rifat. Nah, maka ini nanti pentingnya ilmu. Dan setan itu cara menghalangi manusia untuk ibadah itu adalah menakut-nakuti atau menghalangi manusia agar tidak menuntut ilmu. Rasa apa berangkat ngaji, engko tambah ra iso turu. Guru-guru ngaji ra iso turu sampean. Kok iso? Lah ustaze ngeri yo, sing diomongke neraka terus. Mau menyampaikan hadis itu ngeri, ibu-ibu. Riba itu dosanya 1 dirham riba itu lebih berat dibanding zina 36 kali.
makan riba 1 dirham. 1 dirham itu 60.000. Itu dosanya itu lebih berat daripada zina 36 kali. Coba. Padahal lihat kita itu dalam kehidupan kita hampir tidak bisa terlepas dari riba. Delok mobilnya sampean gue. Ayo ono ribane ra. Omahe sampean gue kan. Terus kelambine, misale ngono iki. Lho kabeh kredit dit. Kredite ono ribane kan ngeri. Akhirnya ra iso turu. Apalagi dia direktur bank. Teman saya itu tidak tahu kalau dalam satu pengajiannya ada direktur bank. Direktur bank. Wah, ngisi tentang riba itu ada. Sampai di rumah itu direktur banknya tidak bisa tidur. Ya Allah gimana? Tapi Masya Allah dapat hidayah dari Allah. Pokoknya saya selesai. Wes titik. Engko ben apa? Gak ngerti wis. Pokoknya kudu resign. Ngeri. Akhirnya apa? Terus omah yang itu tol. Kok mobil telu kuwi ana ribane ditol. Wis ngono wae tinggi nutup utange. Pokoknya kudu lepas dari riba. Tapi saya ada istri. Istriku mau enggak ya? Berat itu. Bisa jadi mas macam-macam sampean ki. Koro-koro ngaji ra usah ngaji. Akhirnya ra iso turu. Tapi alhamdulillah dia diberi istri salehah. Kalau memang bapak pandang itu sesuatu yang baik dan akan karena Allah, mama ikut. Ternyata nggak selesai di situ. Dia punya mertua. Lu kan repot ngadepi mertua kan repot. Anakku main gua kayak nanti. Goro-goro kowe ngaji dadine malah koyo ngene. Rasa ngaji. Nah, bisa gitu. Tapi alhamdulillah dia diberi mertua yang baik. Dan memang itu sudah jadi keyakinanmu bapak dan ning omah kuwi aja mbok dol ning wong liya. Kono didol ning Kang Masmu kaya sing ning Jakarta kaya ditawakno. Nah, akhirnya betul. Dia kan sudah punya pokoknya keluar mobil saya jual semua, saya sediakan 1, nanti bisa untuk nge-grab. Betul. Dia mikir gitu. Akhirnya rumah dijual, nanti kontrak enggak apa-apa. Ya, kontrak kan orang enggak tahu kan, enggak tahu. Pak ini rumah ini capean apa kontrak? Kan rono kan ngono kan, rono. Hampir enggak ada kecuali dia bercerita. Nah, akhirnya apa? Ditawarkan kepada kakaknya. Yang di Jakarta ditawarin, "Mas, omahku dituku ya. Napa to? Ngene. Ya, jauh piro? 250 juta sakake wong omah. Nah ini apa tipe nih 27 atau 236. Orang ya tak bayar 300, dibayar 300 kalau Kang masih ditawarnya 250 dibayar 300. Oh yo paling dipangan ya pangan pun aku dhewe. Ora wong liya. Tak bayar tak transfer. Saiki mergone aku ning Jakarta aku wis di omah kuwi nggih nono sampai kowe di omah. Itu terjadi. Orang kan nggak akan tanya, ini rumahnya siapa kan? Nah, jadi bisa jadi cara begitulah Allah mengeluarkan seseorang dari persoalan. Ketika dia betul-betul ikhlas karena Allah, Allah akan menolong dia. Saya itu punya jamaah. Dia itu kena hutang 2 miliar, 2 M. Ustaz. Gini. Ada bunganya. Bagaimana saya bisa BDO bebas denda, bunga dan apa gitu ya? Dah itu sehingga hanya bayar pokoknya. Lobby gini. Wah ini Ustaz sudah mentok ini mau dilelang maksudnya. Dan jenengan nanti lihat kemarin laporan saya. Tak lapor. Alhamdulillah sudah ada yang bayarin. Injury time. Pertolongan Allah datang. Kapan pertolongan Allah datang? Setelah kita membuktikan kepada Allah kita layak untuk ditolong. Jadi orang misalnya ujuk-ujuk kemudian ditolong, buktekno. Ya, apakah betul kalau ingin menjadi orang yang betul-betul taat kepada aku kan gitu ibaratnya kan gitu. Banyak kasus seperti itu. Saya punya teman.
Teman saya ini punya teman. Nah, temannya teman saya ini, lo kan sanatnya harus jelas ya. Lo benar ini, ya. Itu dia direktur sebuah bank. Gajinya pada tahun 1990 sebelum tahun 2000 itu 30 juta. Ya uang semua gitu gajinya tuh. Untuk tahun itu bisa kita bayangkan. Itu haji. Artinya haji. Lah haji itu ketemu dengan Pak Safi Antonio. Jangan tahu Safi Antonio? Ya, seorang pakar bank syariah. Ya Allah, suasana haji itu ketemu dijelaskan tentang haramnya riba, gini. Ya, itu di Mekah, di Masjidil Haram. Kita bisa bayangkan suasana ruhiyah seseorang di Masjidil Haram itu beda dengan di rumah gitu. Akhirnya itu satu dong, pokoknya saya sampai di rumah harus resign, titik, kerja apa, orang ngerti. Ya, yang penting aku metu sih. Itu terjadi, akhirnya keluar. Padahal gaji sudah begitu ya. Terus apa? Subhanallah ya, Allah itu memang kalau orang itu memang betul-betul karena ikhlas semata karena Allah itu dikasih jalan keluar. Akhirnya jadi dosen ekonomi syariah. Jadi dosen ya ekonomi syariah gitu. Temannya teman saya. Dia cerita waktu itu aku juga tergambar terus tadi dosen gajinya piro? Ya tentu tidak 30 juta, tapi nikmat katanya. Ya Allah, hati tenang ya, keluarga juga relatif lebih mudah diatur, macam-macam, dapatkan keberkahan. Terus saya punya teman dokter di Jawa Timur ya. Waktu kita webinar itu membicarakan tentang masalah COVID. Ya, dia cerita, saya itu punya pasien kena COVID. Itu tapi ya tidak tahu ada hubungannya atau tidak, ini nyata. Dia pegawai satu bank konvensional tertentu. Ketika dia masuk itu di isolasi itu, dia itu merenung. Ya Allah, apakah ini karena dosa saya terkait dengan riba karena sudah kan? Akhirnya apa? Ya Allah, saya berazam. Ya. Mulai hari ini saya akan cerai 3, talak 3. Nek perlu li'an. Nah, dengan kasus li'an itu kan nggak bisa nikah lagi selama-lamanya ya. Pokoknya saya akan pisah dari riba selama-lamanya karena Engkau ya Allah. Sehari kemudian itu sembuh COVID-nya ini. Di swab negatif. Ada apa hubungan atau tidak, wallahu alam. Itu saya punya pasien seperti itu katanya cerita. Ya bisa jadi bagi Allah mudah kan. Nah, jadi kembali kepada bahasan itu, syaitan itu kadang menghalangi kita dari situ. Ilmu itu. Marahlah yang tahapan pertama. Serasa ngaji, ngaji kok malah rasa turu. Ya toh, sampean guru-guru ngaji toh omah kene uring-uringan karo bojone karo kene kan gitu. Misalnya, itu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia itu ya melakukannya semata-mata karena Allah SWT, Allah tidak akan berdiam diri. Intan surullah yang surukum. Jika kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Nahnu awliyaukum. Kami akan menjadi penolong kalian. Karena yang dimaksud intan surullah itu ittaqullah, takwa kepada Allah. Jadi kalau orang meninggalkan larangan Allah karena mencari ridho Allah, itulah tanda orang bertakwa. Maka Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkallahu fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar atas persoalan hidupnya. Dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak tahu, injury time. Gitu, datang pertama. Tapi takwa.
maka Allah tidak akan berdiam diri. Nah, itu tahapan pertama, yaitu ilmu dan ma'rifah. Nanti kita akan. Yang kedua, tahapan kedua adalah taubat. Jadi setelah orang itu mengenal siapa Allah melalui ilmu wal ma'rifah, kemudian sebelum dia menempuh jalan taat, maka dia harus bertobat. Ada tahapan tobat. Jangan menyepelekan tobat. Anak-anaknya Nabiullah Yakub alaihissalam itu kan menyepelekan tobat. Gampang wis Mas. Pokoknya Yusuf ya carane dipateni. Goro-goro Yusuf ya awake dhewe ndak dapat perhatian dari bapak. Yusuf itu ana dipateni wong adike dhewe. Ya ngene wae dibuang lah piye. Lah terus bar ngono piye? Engko ditobat. Kan beres. Ternyata tidak bertobat sampai 36 tahun. Ternyata tobat itu tidak mudah. Ada faktor gengsi. Ya, bisa dan kemudian yang setelah tobat bisa kita lalui, maka kita akan masuk yaitu tahapan yang disebut dengan menempuh berbagai godaan. Ada godaan-godaan. Ketika kita itu menempuh jalan ibadah itu ada godaan. Godaannya ada 4. Godaan dunia, godaan sesama makhluk, godaan dari setan dan hawa nafsu. 4 ini. Nah, kalau kita sudah berhasil mengatasi godaan-godaan itu, maka kita akan masuk tahapan yang keempat, yaitu mengatasi berbagai kendala-kendala di jalan ibadah. Ada godaan, ada kendala. Ya, kendala-kendala di jalan ibadah itu biasanya menyangkut masalah ma'isah, penghidupan, nafkah, terutama masalah penghidupan. Engko piye yo Mas, nek sampean metu toko kono terus kerja apa Mas? Alah dosa sithik ra apa-apa lah Mas. Allah kan Maha tahu penerima tobat. Nah itu biasanya masuk godaan di situ. Lalu setelah orang bisa menepis kendala-kendala di jalan ibadah, maka dia akan masuk pada tahapan yaitu motivasi atau dorongan-dorongan, motivasi. Ya, maka di situ ada khauf dan roja, rasa takut dan harap. Dan kemudian tahapan yang keenam, ketika kita sudah bisa melalui tahapan yang kelima itu, maka kita akan berada pada tahapan bagaimana menghindar dari perusak-perusak ibadah. Jadi kalau orang sudah ibadah, sudah senang tahajud, sudah senang sedekah, sudah senang dakwah, sudah gini, nanti itu ada perusaknya. Yang merusak pahala itu ada, ya. Maka kita harus. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan atau tangga ketujuh, yaitu pujian dan syukur. Nah, untuk menjaga itu maka orang harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, nanti tangga-tangga yang harus kita lalui untuk menuju surga Allah yang penuh dengan kenikmatan itu. Ya. Udah kapan selesainya Ustaz? 1 bulan sekali, orang sudah pikir gitu ya, tidak usah pikir, yang penting kita lalui, karena ya sesungguhnya ini hanya menata saja. Apa yang kita lakukan, panjenengan dapatkan selama ini sesungguhnya tidak terasa itu berada pada masing-masing tahapannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir gitu ibu-ibu yang rahmatullah. Kita masuk sesi tanya jawab kalau ada. Ini pas 9:30 ya. Ya. Dipersilakan kalau ada pertanyaan. Baik Ustaz, ini pertanyaannya nanti biar ditulis saja, karena mungkin akan bertanya. Oh, ada yang langsung saya bertanya? Silakan. Kalau ditulis juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan waktunya kurang seperti pekan kemarin ya Bu, nanti bisa ditulis ke grup dan nanti akan kita tanyakan Jabri melalui Ustaz Ainul. Silakan Ibu yang di belakang. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membeli seseorang, misalkan
diskon, pasti saya diskon. Kalau nggak cash, yaitu beli seperti itu, walaupun dia nanti diatur gitu ya, diatur berapa kali saya nggak pernah, setelah saya fleksibel gitu ya. Itu tetap harga segitu. Itu apa selisih yang 10%, tapi sebenarnya memang harganya 200 itu. Tapi yang saya tanyakan apa yang selisih 10% antara cash dan itu termasuk juga. Ya, ibu-ibu, insya Allah ini informasi ya. Saya pembina masyarakat tanpa riba, komunitas masyarakat tanpa riba Jawa Tengah. Besok kita mau ada namanya TPW, temu pengusaha dan warga. Jadi maksudnya semacam perkenalan atau apa ya. Itu di Hotel Norman besok itu. Mulai pagi sampai sore. Kalau ibu berminat, nanti bisa hubungan dengan Mbak Vita juga yang lain ya. Itu informasi. Kemudian menjawab pertanyaan ya, jadi begini ya, inilah pentingnya kita mengetahui namanya fikih ya. Kalau ibu menjadi pengusaha, baik pengusaha besar maupun kecil, maka belajar fikih muamalah itu menjadi hal kebutuhan, bahkan hukumnya fardu ain. Kalau jenengan memang pekerjaannya sehari-hari berdagang, berbisnis ya. Kenapa? Karena Imam Malik mengatakan bahwa orang yang tidak mengkaji fikih muamalah itu kalau dia bisnis ya, tanpa disadari akan terjatuh pada riba karena tidak tahu tentang masalah. Nah, jadi begini, jual beli kapan dikatakan dia terjatuh pada riba dan kapan dia itu tidak ada ribanya, maka harus dilihat dari akadnya. Jadi jual beli itu macamnya banyak. Ada yang disebut ada jual beli secara kontan, ada jual beli dengan cara hutang. Ya, dengan cara hutang. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, bahwa jual beli itu ada yang cash dan ada yang kredit. Kalau misalnya kita mau ambil ayatnya. Nah, maka ketika seseorang bertransaksi, misalnya HP ini ya, ini HP. Ya, HP ini misalnya katakan ini HP ya. Spesifikasinya gini. Ini kalau ibu beli cash ini 5 juta. Tapi kalau kredit 6 juta. Cash 5 juta, kredit 6 juta. Ini namanya tawar menawar. Belum terjadi akad. Ya. Gimana? Ibu mau pilih yang mana? Loh, memang kalau kredit berapa kali? 10 kali. Artinya 10 bulan. Tampilan 10 bulan. Berarti per bulan 600.000. Tapi kalau cash 5 juta. Gimana? Ini namanya tawar menawar. Kemudian dia pergi begitu saja tanpa, karena teman sendiri, wis tak gawa sik ya, tak gawa sik lah pokoknya ya. Gampang. Ini namanya ya terjadi dua akad yang tidak jelas. Maka hukumnya haram. Kalau dia mengambil harga yang 6 juta. Kenapa? Karena di situ terjadi riba berarti. Meskipun 6 jutanya itu ternyata ya utang. Ada. Ya, oleh karena itu seperti ini, tidak boleh. Yang model gini. Terus kalau misalnya tetap jadi, maka harus harga yang paling rendah, yaitu 5 juta. Ya, mau dibayar kapan? Lah itu kelirunya tadi kan di awal, karena tidak ada kejelasan sebelum berpisah dari majelis akad. Nah,
Tapi kalau misalnya ya sudah saya kredit Bu. Oke, kredit kan? Yaitu berapa? 10 kali. Ya. Lalu berpisah, maka terjadilah akad kredit namanya bai'ah bitaksyid. Yaitu jual beli dengan cara angsuran. Nah, karena 10 bulan yang prinsip 10 bulan. Misalnya bulan pertama 600, bulan kedua macet. Kan sampai 10 kali. Diangsur 10 kali itu bisa sama atau bisa angsuran pertama 600, besok angsuran ke 3 juta langsung. Itu kan terserah. Tidak ada ketentuan harus yang prinsip 10 bulan selesai. Gitu. Ya. Maka yang demikian ini tidak disebut riba.